Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين اتقوا الله حق التقوى فإن من اتقاه وقاه ومن أقرضه جازه ومن شكره زاده. معاشر المسلمين, hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Baik itu nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, demikian pula dengan berbagai kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita untuk terus kita bisa menjalankan bakti kita dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan senantiasa memberikan kepada kita sabat dan istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala sampai kita menghadap kepadanya. Ma'asyar muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang dengan perantaraannya kita bisa mengenal mana yang hak dan mana yang batil, mana jalan menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala dan mana pula jalan menuju siksaannya, nasallallahu salaman afiyah. Dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling benar. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memberikan kenikmatan yang sangat besar kepada kita. Bahkan tidak hanya kepada bangsa manusia, bahkan juga kepada bangsa jin, dengan kenikmatan-kenikmatan yang agung dan mulia ini. Nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dari risalahnya untuk terus kita bisa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kemuliaan agama yang agung ini, yang bukanlah dari buatan manusia, bahkan tidak pula dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun risalah ini, agama ini adalah turun min fawqi sab'i samawat, dari atas 7 langit sana, yang merupakan kebanggaan bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala kita konsisten dengannya,
Manakala kita komitmen dengan risalah ini, kemuliaan akan kita dapatkan dunia dan akhirat kita. Walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin. Maka kemuliaan itu adalah milik Allah, milik Rasulnya dan milik orang-orang yang beriman. Maka jemaah mata Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah untuk benar-benar menjadikan kemuliaan bagi kita hanyalah dengan Islam. Jangan sampai kemudian kita mencari-cari yang lain. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika kunci-kunci Baitul Maqdis telah beliau pegang, semoga Allah Subhanahu wa taala kembalikan kepada kaum muslimin, maka beliau mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, wa mahma btaghaina al-izzata ghairahu adallana Allah. Kami adalah satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kami dengan Islam. Maka seandainya kami mencari kemuliaan dari selain Islam, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan kepada kami. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Maka siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Maka ini jemaah Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan pernyataan dari seorang tabi'in, Muhammad bin Shihab Az-Zuhri rahimahullahu taala, yang beliau adalah merupakan yang pertama kali membukukan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Maka perkataannya yang agung dan mulia, dan juga merupakan prinsip yang harus kita yakini, yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya. Beliau mengatakan, minallahir risalah wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina at-taslim. Dari Allah Subhanahu wa taala risalah ini datang, dan kewajiban bagi Nabi alaihi salatu wasalam hanyalah menyampaikan, dan kewajiban bagi kita adalah menerimanya. Jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang agung dan mulia yang harus ada pada pribadi kita, bahwa risalah ini datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita merasa bangga, dan Allah muliakan kita dengan risalah ini. Allah Subhanahu wa taala sempurnakan risalah ini, dan Allah Subhanahu wa taala rekomendasikan risalah yang agung dan mulia ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan untukmu nikmatku, dan aku telah ridha Islam sebagai agama. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah ayat yang menjadi kecemburuan paling besar bagi orang-orang ahlul kitab, khususnya mereka orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Mereka sangat-sangat cemburu tatkala mengetahui ayat ini turun kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, seandainya ayat ini turun kepada kami, maka kami jadikan hari itu adalah hari yang kami rayakan, hari yang kami besarkan. Dan ayat ini adalah turun di hari yang mulia, di tanggal 9 Dzulhijjah, ketika Nabi alaihi salatu wassalam ada di Arafah. Jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata ayat ini adalah turun untuk kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah untuk kita senantiasa mengkaji dan mempelajari dari kesempurnaan agama yang mulia ini, untuk kita menggapai kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini,
jangan kita coba-coba untuk mengadopsi yang lainnya atau mencari-cari jalan yang lainnya, dan itu tidak layak bagi seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidaklah pantas bagi seorang mukmin, laki-laki ataupun perempuan, ketika Allah dan Rasul-Nya telah memberikan satu pilihan, telah memberikan satu keputusan untuk mencari-cari pilihan yang lainnya, masih mengadopsi dari yang lainnya, maka barang siapa maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia dalam kesesatan yang nyata. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, inilah risalah yang agung dan mulia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan siapapun yang mendengar dari risalah ini, dan sekarang tidak ada lagi alasan. Hujjah sudah sampai kepada seluruh manusia, apalagi dengan teknologi yang modern seperti sekarang ini, untuk kemudian mengatakan tidak tahu tentang Islam, tidak ada alasan lagi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Demi yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah ada seorang pun yang mendengar tentang diriku, baik itu Yahudi atau Nasrani. Tidaklah ada seorang pun yang mendengar tentang diriku dari umat ini, baik Yahudinya atau Nasraninya, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku datang dengannya, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka." Jemaah Allah Subhanahu wa taala, maka itu mari kita senantiasa memuliakan dan mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kepada kita. Jalan yang agung dan mulia. Risalah ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah menyampaikan saja. Wa ma 'alaika illa al-balagh. Tidak ada kewajibanmu kecuali hanya menyampaikan saja. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam diancam kalau sampai kemudian mendatangkan sesuatu yang tidak diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Walau taqawwala 'alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin." Al-ayat. Ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berani untuk taqawul, berkata-kata atas nama Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak diwahyukan kepada beliau, akan dicabut dari ubun-ubunnya. Ini Nabi alaihi salatu wasallam. Maka bagaimana dengan kita, atau bagaimana dengan manusia yang lainnya? Jemaah Allah Subhanahu wa taala, maka inilah kemuliaan yang agung untuk benar-benar kita senantiasa berusaha mengkaji dan mempelajari agar kita bisa menggapai kesempurnaan dari agama yang agung dan mulia ini. Wa alaina taslim. Kewajiban bagi kita tiada lain adalah menerima apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam. Apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari ayat-ayat yang mulia, juga dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang sampai kepada kita. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, mari untuk kita benar-benar memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk terus mengkaji dan mempelajari akan kesempurnaan agama yang mulia ini, yang dengannya kita akan mendapatkan kemuliaan kita, dunia kita dan akhirat kita. Maka itu jemaah Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon agar senantiasa diberikan kepada kita tsabat dan istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bimbingan dari ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Innahu waliyudzalika alqadir alaih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. معاشر المسلمين, hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi saya mengingatkan kepada saya pribadi dan pada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, memperbaiki ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah pundi-pundi amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kita senantiasa introspeksi diri kita dan mawas diri kita, dan untuk kita benar-benar memakafkan dari sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita berikan khidmah kita kepada Islam dan kaum muslimin. Ma'asyar muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sifat syariat yang agung dan mulia ini adalah memiliki 3 sifat. Yang pertama al-baqa, yang kedua al-umum, yang ketiga adalah al-kamal. Yang pertama al-baqa, akan senantiasa kekal abadi. Meskipun banyak orang yang mendiskreditkan, banyak orang yang menentangnya. Dan Allah Subhanahu wa taala dari awal turunnya sudah menantang kepada jin dan manusia untuk bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran sebelum yang lainnya. Maka tantangan Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum, datangkan satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran, datangkan saksi-saksi kalian. Waktu bi asyri suwari muftarayat, datangkan 10 surat yang kalian buat-buat. Dan Allah Subhanahu wa taala menantang, qul la in istama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakan, seandainya jin dan manusia mereka berkumpul, bersatu padu untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, sama sekali mereka tidak akan mampu untuk membuatnya, meskipun saling bau-membau di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala menantang Al-Quran, menantang manusia dan jin untuk bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, dan tantangan ini sampai hari kiamat. Karena Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Maka ini untuk kita tidak menjadikan kita sedih ketika banyak musuh-musuh Islam mereka berusaha untuk menghinakan, mendiskreditkan Islam dan kaum muslimin. Agama ini milik Allah, bukan milik kita. Agama ini ada yang menurunkannya, ada yang membelanya. Meskipun kita melakukan ketaatan sebanyak apapun, tidak akan menambah sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita bermaksiat semaksiat-maksiatnya, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jemaah Allah Subhanahu wa taala, risalah yang agung dan mulia. Kemudian risalah ini adalah umum kepada jin dan manusia, laki-laki dan perempuan semua. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan banyak dalam ayatnya. Dan sekali lagi risalah ini risalah yang sempurna, menyangkut semua kehidupan manusia. Walhamdulillah kita umat Islam dalam segala hal diberi tuntunan, diberi aturan. Dan itu artinya ada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai pahala. Dan ini juga menjadi kecemburuan
Seorang musyrik datang kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala dan mengatakan, "Hada sahibukum yu'allimukum kulla syai' hatta al-qira'ah." Ini loh kawan kalian, sahabat kalian itu mengajari kalian segala sesuatu diajarkan sampai yang namanya al-qira'ah, yang dibuang hajat saja diatur. Maka dengan bangganya sahabat Salman Al-Farisi mengatakan, "Ajal, benar. Rasulullah SAW mengajarkan segala sesuatu kepada kita sampai yang namanya buang hajat. Kami dilarang buang hajat menghadap kiblat dan membelakanginya. Kami dilarang untuk beristinja dengan tangan kanan. Kami dilarang untuk beristinja kurang dari 3 batu. Kami dan seterusnya. Sekian banyak adab-adab dalam buang hajat. Artinya buang hajat saja ada nilai-nilai kebaikan. Ada nilai-nilai hasanah, ada nilai-nilai sunnah. Maka di jemaah Allah Subhanahu wa taala, lebih lagi perkara yang lainnya. Maka itu marilah kita kaji, kita pelajari, kita makmurkan majlis-majlis ilmu, majlis-majlis taklim agar kita tahu apa itu Islam, agar kita mengerti akan kemuliaan Islam yang semakin hari semakin asing. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Bada'al Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba alladzina yuslikhuna idza fasada an-nas aw idza afsada an-nas." Atau kama qala alaihi salatu wassalam, Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal datangnya. Maka berbahagialah orang-orang yang asing ini. Siapakah mereka? Orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, orang-orang senantiasa memperbaiki di saat manusia dalam kerusakan, di saat manusia jauh dari tuntunan. Maka mari kita makmurkan majlis-majlis taklim agar kita termasuk di antara orang-orang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bimbingan dan taufiknya, senantiasa diberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, dan diberikan keteguhan hati kita dalam kehidupan dunia ini. Demikian pula tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, "Yuthabbitullahu alladziina aamanu bilqawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan hati orang-orang beriman dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kepada kita semuanya sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya mujibas sa'in. Allah wa salli ibadallahi ala rasulil huda. Faqad amarakum Allah bidzalika faqala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala 'alaihi salatu wassalam man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha asyra. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة وأجمعين وعنا معهم بيدك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة الملحدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بسوء فاجعل تدميره يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.